dan penggunaan aplikasi ini menjadi lebih mudah. Halo, dengan saya Fajar Hardiana sebagai pengelola Koperasi Bumi Husna Kabupaten Bandung. Sebelum menggunakan aplikasi Sakti Online, apa saja tantangan yang Bapak hadapi dalam mengelola operasional koperasi Pak? Sebelumnya tantangannya ada dengan data tercecer, lupa input, pembukuan yang berantakan, penyajian laporan yang tidak rapi. Bagaimana aplikasi Sakti Online membantu Bapak mengatasi tantangan tersebut? Sakti Online mempermudah pengumpulan data, pembukuan yang lebih rapi, mempermudah pembuatan laporan. Apakah anggota koperasi merasa puas dengan adanya aplikasi Sakti Link? Ya, sangat puas sekali karena Sakti Link mempermudah untuk pengecekan simpanan anggota koperasi dan juga mempermudah untuk pengajuan pinjaman. Untuk Sakti dari segi pelatihan sangat baik, untuk pendampingan sangat baik, dan untuk aplikasi Sakti Link sangat membantu karena bisa melihat sistem informasi untuk keanggotaan Koperasi Karyawan LAN. Juga sangat komunikasinya sangat baik dan kami bisa dengan mudah melakukan atau menjalankan aplikasi ini. Adapun penggunaan Sekali lagi ya Bapak Ibu sekalian, kelebihan bagi kami untuk dalam koperasi yang baru masuk ke dalam ruangan Zoom diharapkan untuk mengisi daftar hadir, yang mana nanti di sana diharapkan untuk mengisi nama lengkap untuk dibuatkan sertifikat kegiatan workshop kali ini. Yang mana mungkin kami akan infokan ya, untuk kegiatan ini akan kita mulai di jam 10:02 seperti itu teman-teman. Jadi selama waktu ke arah kegiatan ini berlangsung diharapkan bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu seperti itu. Nah, sekali lagi ya Bapak Ibu ya, saya ingatkan untuk teman-teman yang baru masuk untuk mengisi nama lengkap untuk kami buatkan sertifikat kegiatan workshop Sakti Center ini. Seperti itu. Serta Bapak Ibu juga dapat kunjungi ya sosial media kami di sakti.center atau mungkin Sakti Link di Instagram, YouTube, serta Facebook. Jangan lupa ya di sana nanti bisa follow ya, habis itu like dan komen seperti itu. Mungkin komen perihal kegiatan atau mungkin nanti mau tanya-tanya perihal aplikasi Sakti Link ya di sosial media kami bisa DM si sosial media tersebut seperti itu. Kami akan amazing banget kita arahkan nanti ke tim marketing mungkinnya. Tidak Seperti sengaja itu Bapak Ibu sekalian. operasi terus bisa memiliki aplikasi yang menurut kita sudah menurut kita tuh udah keren banget gitu loh ya. Mengucapkan terima kasih untuk tim Sakti, penjelasannya cukup jelas dan memang Sakti itu memang ramah lansia Pak. Kita yang lansia bisa mengerti. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, yang sudah masuk ke ruang Zoom diharapkan untuk mengganti nama sesuai dengan format nama yang sudah dikirimkan oleh tim Sakti ya di kolom chat Zoom, yang mana format tersebut adalah nama strip nama koperasi supaya nanti memudahkan kita dalam melakukan sharing. Oh, ternyata yang bertanyanya saudara A dari koperasi B seperti itu. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa kunjungi sosial media kami di sakti.center. Di sana ada Instagram, YouTube, serta Facebook. Yang mana Instagram kami juga ada Instagram
sakti.link ya. Jadi kita memiliki 2 Instagram untuk info-info menarik perihal sakti. Nah, Bapak Ibu juga diharapkan ya untuk mengisi daftar hadir. Sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir, yang mana daftar hadir ini akan kami buatkan sertifikat di akhir acara seperti itu. Jadi akan dikirimkan kepada Bapak Ibu sertifikatnya nanti. Diharapkan mengisi daftar hadir tersebut dengan nama lengkap yang sesuai. Oke. Nah, mungkin di sini sudah ada beberapa pegiat koperasi ya yang sudah join ke kegiatan pada pagi hari ini. Mungkin saya sapa dulu nih sebelum kegiatan kita mulai ya. Di sini ada Mas Ardi dari Koperasi Sejati Jawa Timur. Halo Mas Ardi. Halo Mas Ardi. Ya, halo Mas. Bagaimana nih kabarnya nih di Jawa Timur nih? Alhamdulillah baik. Masih hujan. Oh, masih hujan. Mudah-mudahan cepat reda lah ya. Oke. Nah, di sini juga Siap-siap. ada Pak Gun-Gun ya dari Primkopol nih. Halo? Oh, ada beberapa juga yang sudah on mic nih. Ada Roh IT sama Mas Zainal nih. Mungkin bisa sapa-sapa dulu nih teman-teman kegiatan workshop kali ini sebelum kita mulai ya acaranya. Halo, Assalamualaikum. Saya Rohaiti dari Indramayu. Oke. Halo Ibu. Gimana Indramayu Ibu? Cerah Cerah. kah? Hujan kah? Gitu. Alhamdulillah hari ini cerah. Alhamdulillah tadi Tapi ada yang terdampak banjir di daerah Pekandangan. Kayaknya itu air kiriman. karena hujan udah sering-sering Bukan. hujan ya, jadi Oh, akhirnya sungai meluap. sungai meluap. Wah, innalillahi ya. Mudah-mudahan diberikan ketabahan lah ya di sana ya. Ya. Oke. Nah, di sini juga ada Koperasi Tegak nih kayaknya ini sudah on mic juga nih. Halo? Halo, halo. Oke, mungkin kita mulai aja lah ya untuk acaranya. Baik, Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, kita akan mulai nih workshop Sakti Center. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, hadirin puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpah rahmat kepada kita untuk dapat hadir di kegiatan workshop Sakti Center dengan tema pengenalan digitalisasi koperasi, memahami konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi. Kami ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah hadir pada kegiatan pagi hari ini. Yang saya hormati, izinkan saya Muhammad Rian Firdaus dari tim Spot Sakti yang akan memandu kegiatan acara ini sebagai moderator di kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan. Kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan doa, foto bersama, penyampaian materi oleh pemateri kita ya. Lalu diskusi dan tanya jawab diakhiri penutup. Nah, sebelum kita mulai ya kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa demi kelancaran dan semoga dengan berlangsungnya kegiatan ini kita dapat mendapatkan manfaat buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Doa bisa dilakukan di dalam hati dan bisa disesuaikan dengan keyakinan dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Berdoa dipersilahkan.
berdoa dicukupkan. Nah, sebelum kita lanjut ya kegiatan workshop nih langsung ke pemateri, kita lakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Mungkin nanti akan dibantu ya oleh tim Sakti untuk melakukan dokumentasinya. Persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengaktifkan webcam atau kamera terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu bisa mengaktifkan ya untuk kameranya nih. Nah, di sini udah ada wajah-wajah cerah ya di pagi hari ini, ada Mas Fajar, di sini ada Bu Erma ya, Pak Jainal juga udah on cam nih. Oke, Mas Ardi juga udah on cam, Bu Rohati juga udah on cam ya. Yang lainnya mungkin bisa on cam untuk kita mulai nih untuk sesi dokumentasinya. Masih ada Pak Arif ya dari Palangkaraya nih belum on cam nih, seperti itu. Nah, dari teman-teman Koperasi Batu Mandiri Sejahtera juga belum. Ada Mbak Desi dari apa? Mit- Mbak Desi Mita juga belum on cam. Mungkin bisa dinyalakan ya kameranya. Dari teman-teman KSP Bangun Jaya Berdikari, terus KPRI Tantri bisa dinyalakan untuk kameranya. Gitu. Oke, baik. Sepertinya sudah lumayan banyak ya untuk yang melakukan dokumentasi. Mungkin dari tim Sakti bisa melakukan dokumentasi. Mungkin akan saya aba-aba ya. Mungkin dokumentasi untuk slide pertama. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi ya untuk slide selanjutnya. Satu, dua, tiga. Oke, terakhir. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengaktifkan webcam atau kamera. Untuk webcam atau kamera boleh standby untuk tetap diaktifkan ataupun bisa dinonaktifkan. Dikembalikan lagi ke teman-teman koperasi nyamannya seperti apa, seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke sesi penyampaian materi dengan tema pengenalan digitalisasi koperasi, memahami konsep dan manfaat digitalisasi bagi koperasi, yang mana ini akan disampaikan oleh Mas Firman. Nah, mungkin saya sapa dulu nih Mas Firmannya. Halo Mas Firman, Ya, halo Mas Rehan. Selamat pagi Mas Rehan. gimana nih kabarnya nih Mas Firman nih? Kabar hari ini ya lumayan baik lah. Meskipun cuacanya ya lagi ganti-ganti gini ya. Ya sedikit pancaroba ya di setiap wilayah ya. Iya benar. Tiba-tiba hujan, tiba-tiba panas gitu. Nggak menentu, apalagi menuju malam minggu ya. Biasanya suka hujan nih, seperti itu. Iya benar sih. Oke, gimana Mas Firman untuk materi pada pagi hari ini nih? Sampai ke siang hari nanti, apakah sudah siap? Ya, sudah siap, sudah disiapkan juga untuk materinya. Oke. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, sepertinya nih Mas Firman sudah tak sabar ya untuk apa namanya menyampaikan materinya. Nanti Bapak Ibu sekalian, pada saat materi berlangsung, apabila ada pertanyaan bisa langsung disampaikan kepada pemateri dengan skema raise hand ya. Jadi pakailah fitur raise hand tersebut untuk melakukan permintaan bertanya atau mungkin bisa menggunakan chat Zoom seperti itu. Nanti akan saya bacakan kepada pemateri pertanyaan dari Bapak Ibu atau mungkin nanti bisa juga pada saat di forum diskusi seperti itu setelah pemateri menyampaikan materinya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa berperan aktif nih dalam diskusi pada kegiatan pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu ya, Bapak Ibu sekalian, saya akan serahkan nih ke Mas Firman, mungkin akan menjelaskan apa itu aplikasi sakti dan lain sebagainya. Nah, baik. Izin share screen ya semua. Oke, dipersilakan ya Mas Firman. Nah, Sudah tampil Pak? sudah tampil, mungkin bisa di share screen ya. Dipersilakan Mas Firman.
Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Firmansyah. Di sini saya akan mengisi untuk menjadi pemateri di workshop Sakti kali ini ya. Pertama-tama eh, kita masuk ke company profile dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo. Untuk infonya, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di ptskk.id. Pertama-tama, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo ialah perusahaan teknologi informasi yang mengembangkan perangkat lunak untuk sistem keuangan dan operasional koperasi. Di PT SKK atau singkatan dari PT Sakti Kinerja Kolaborasindo, PT SKK telah memiliki sertifikasi SMKI ISO 27001 versi tahun 2013 untuk keamanan dan telah terdaftar di Kominfo. Nah, Bapak Ibu juga dapat mengeceknya di website ptskk.id. Saat ini kami melayani ratusan koperasi dan jutaan anggota koperasi dalam ekosistem Sakti secara nasional yang menerapkan teknologi digital melalui platform aplikasi SaktiLink. Bapak Ibu juga dapat mengeceknya di sakti.link. Nah, jadi PT SKK ini telah terdaftar di Komite Akreditasi Nasional dan terdaftar juga di Kominfo sebagai perusahaan teknologi informasi. Lanjut, PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK ialah perusahaan milik Konsorsium Koperasi Indonesia. Nah, di mana para pemegang sahamnya didominasi oleh koperasi-koperasi yang ada di Indonesia. PT Sakti Kinerja Kolaborasindo atau PT SKK didirikan pada tanggal 6 Juni 2018 di Probolinggo, Jawa Timur. Nah, untuk visinya, kami memiliki visi terbentuknya ekosistem koperasi modern yang inovatif berbasis teknologi informasi terkini. Makanya kami sangat menyuarakan tentang digitalisasi koperasi karena visi kami ingin membentuk ekosistem koperasi modern yang inovatif ya. Untuk visinya, untuk misinya, yang pertama menyediakan platform digital yang terintegrasi dengan multi pihak. Untuk misi yang pertama ini, kami telah bekerja sama dengan beberapa lembaga-lembaga seperti lembaga keuangan, lembaga pemerintahan untuk mendukung digitalisasi koperasi. Untuk misi yang kedua, membangun sistem pembayaran berbasis koperasi secara nasional. Nah, untuk misi ini, kami menyediakan aplikasi SaktiLink untuk membangun sistem pembayaran berbasis koperasinya. Jadi akan mempermudah untuk sistem pembayarannya yang akan berbasis koperasi tersebut. Untuk yang ketiga, memberi pendampingan dan edukasi kepada mitra koperasi. Jadi apabila koperasi Bapak Ibu tergabung ke dalam ekosistem Sakti, kami dari perusahaan Sakti Kinerja Kolaborasindo akan mendampingi dan mengedukasi koperasi yang tergabung di PT Sakti. Dari misi yang pertama, bekerja sama dengan multi pihak, kami telah bekerja sama dengan beberapa lembaga dan eh, lembaga keuangan, seperti kami bekerja sama dengan IDX Coop tergabung dalam program IDX Coop. Terus ada Dekopin Bali contohnya, dan Diskup Jabar. Lalu ada kerjasama dengan lembaga keuangan seperti Bank Sinarmas, ATM Bersama, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Nobu National Bank. Untuk mendukung transaksi secara koperasi, secara nasional, kami bekerja sama dengan
beberapa platform seperti Flip, Bisecure bersama billing dan mobile pulsa. Untuk kota penggunaannya kami sudah tersebar di seluruh Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Lalu ada beberapa juga yang bekerja sama dengan kami di Timor Leste ya, di luar negeri. Nah, apabila Bapak Ibu penasaran dengan eh, penggunanya, pengguna dari aplikasi Sakti, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di bawah. Nah, lalu di sini ada mitra dari Sakti, mitra CU dan Koperasi Sakti. Di sini ada beberapa mitra-mitra kami yang tergabung di aplikasi Sakti. Ada beberapa di Jawa Barat yang kami tampilkan di sini, ada beberapa juga dari Jawa Timur, lalu ada dari Jawa Tengah, dari Yogyakarta, Banten, Jakarta. Nah, untuk lebih lengkapnya, Bapak Ibu bisa mengecek Saktilink/mitra ya. Lanjut ke aplikasi untuk penunjang digitalisasi koperasi. Kami memiliki dua aplikasi utama untuk mendukung digitalisasi koperasi, terkhususnya untuk operasional koperasi. Yang pertama ada aplikasi core system untuk koperasi, yaitu Sakti Online, dan selanjutnya ada aplikasi mobile untuk anggota koperasi, yaitu aplikasi Saktili. Kita bahas untuk aplikasi core-nya terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Yang pertama ada Sakti Online ya. Platform Sakti Online ialah aplikasi utama dari layanan digital untuk berbisnis koperasi yang meliputi berbagai fitur seperti simpanan, pembiayaan, konvensional, maupun berbasis syariah, retail, produksi, jasa, e-commerce, dan lain-lain. Nah, Sakti ini mengintegrasikan bisnis koperasi dan anggota-anggotanya dalam sebuah ekosistem digital dan berinteraksi dengan lembaga bisnis di luarnya melalui interkoneksi secara online dan real time. Untuk aplikasi Sakti Online itu terbagi dua di kami untuk konvensional dan juga syariah. Yang pertama ada konvensional, jadi platform digital untuk koperasi simpan pinjam berbasis konvensional yang dapat mengelola data keuangan, simpanan, pinjaman, keuangan, hingga fitur perhitungan jasa simpanan untuk jenis simpanan harian, simpanan berjangka, maupun simpanan deposito. Nah, untuk simpanan-simpanan juga, kami di aplikasi kami dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari koperasi ya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada aplikasi Sakti untuk koperasi syariah. Nah, platform digital Sakti juga bisa untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah atau KS PPS yang dapat mengelola keanggotaan, simpanan, pembiayaan, akuntansi, laporan, hingga perhitungan bagi hasil berdasarkan nisbah. Selanjutnya ada aplikasi untuk koperasi yang menggunakan atau mempunyai usaha retail, yaitu aplikasi Sakti Multi Usaha. Nah, Sakti Multi Usaha ini merupakan aplikasi bagian dari platform Sakti. Fitur untuk usaha retail dengan fitur yang meliputi manajemen persediaan barang dan jasa. Penjualan dengan aplikasi pos dan invoice, pencatatan pembelian barang, dan pembuatan laporan keuangan. Jadi apabila
Koperasi Bapak Ibu memiliki usaha retail, Bapak Ibu dapat menggunakan Sakti Multi Usaha ini agar sistemnya lebih terintegrasi secara digital ya. Lanjut. Nah, setelah aplikasi untuk retail, kami juga memiliki aplikasi untuk anggota. Aplikasi ini yang mendukung misi kami yang nomor 2 untuk menunjang transaksi berbasis koperasi secara nasional ya. Nah, jadi aplikasi ini namanya Saktiling. Saktiling merupakan aplikasi penunjang sistem perkoperasian yang mudah digunakan untuk seluruh anggota koperasi dan terhubung dengan platform Sakti Online. Nah, aplikasi Saktiling ini dikembangkan dan didukung oleh komunitas sehingga senantiasa terus memperoleh peningkatan fitur secara berkelanjutan. Nah, Saktiling juga mendukung untuk mempermudah anggota untuk mengakses informasi saldo simpanan, pinjaman, atau pembelian pulsa, pembelian token listrik, atau ingin berbagi ke bank, dan untuk pembayaran PDAM juga, dan lainnya bisa dilakukan di aplikasi Saktiling. Nah, tidak lengkap untuk pembahasannya apabila kita membahas aplikasi mobile-nya, tapi tidak membahas untuk aplikasi adminnya. Nah, jadi di sini ada Saktiling dashboard yang digunakan oleh staf koperasi atau admin koperasi untuk melihat transaksi anggota koperasi di Saktiling serta pengaturan atau setelan produk. Jadi untuk produk digital seperti eh, pulsa atau top up itu diaturnya di aplikasi Saktiling dashboard ini. Jadi di Saktiling dashboard juga bisa menampilkan informasi terkait data keanggotaan yang aplikasi ini memiliki fitur KYC atau fitur keamanan yang dapat mengenal calon anggota koperasi dengan mengidentifikasi kartu identitas secara online. Fitur-fitur dari Saktiling meliputi berbagi kemanapun dan kapanpun. Nah, selama untuk berbagi kemanapun dan kapanpun ini bisa digunakan ke sesama anggota di koperasi. Lalu ada fitur top up e-wallet. Nah, untuk e-wallet yang mendukung top up di aplikasi Saktiling ada Link Aja, OVO, Dana, GoPay, lalu ada Shopee. Selanjutnya ada fitur pembelian dan pembayaran. Fitur ini dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, token listrik, lalu PDAM, telepon rumah, dan sebagainya. Selanjutnya ada pengajuan pinjaman, dan angsuran pembiayaan. Nah, di aplikasi ini dapat juga melakukan pengajuan pinjaman secara online atau angsuran pembiayaan yang telah dilakukan. Dan terakhir, aplikasi Saktiling didukung dengan fitur QRIS Sakti. Nah, untuk fitur QRIS Sakti ini bisa digunakan untuk anggota bertransaksi ke sesama anggota atau bisa juga digunakan untuk hal yang lainnya. Selanjutnya ada aplikasi bisnis online yaitu Laci. Laci merupakan aplikasi bisnis online yang dilengkapi dengan sistem penjualan, pembelian, inventory, akunting, dan pelaporan yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam memantau dan menjalankan bisnis sehingga semakin kompetitif dan selaras dengan perkembangan zaman. Jadi, koperasi juga jangan mau kalah dengan penjual-penjual atau UMKM yang berdagang di Shopee seperti itu atau di Tokopedia. Kami juga memiliki Laci untuk mendukung
usaha-usaha online koperasi ya. Selanjutnya, aplikasi layanan e-commerce atau Lacimat yang dapat digunakan untuk membantu para pelaku usaha berjualan produk secara kreatif, eh, secara online. Nah, untuk kontak informasi dapat menghubungi kontak support di bawah ini atau mengunjungi kantor kami yang ada di Bukit Cimanggu City, Blok M2, nomor 4, Bogor. Atau rekan-rekan ada yang dari Jawa Timur bisa mengunjungi kantor kami di DI Panjaitan nomor 62C Kota Probolinggo, Jawa Timur. Nah, kami juga ada kantor di Bandung, yaitu di Jalan Kawalian Raya nomor 20B Soekarno-Hatta, Bandung. Atau Bapak Ibu juga bisa mengunjungi website kami di info PTS di ptskk.id atau sosial media kami di sakti.center. Jadi apa lagi? Jadi jadilah bagian dari transformasi digital koperasi sama Sakti. Oke, Lanjut, silakan. baik Bapak Ibu sekalian ya, itu sudah dijelaskan ya, sudah dipaparkan oleh Mas Firman untuk company profile dari Sakti ya. Di sana ada beberapa aplikasi dan lain sebagainya. Nah, di sana juga tadi Mas Firman sudah menjelaskan ya untuk Sakti ini sudah mendapatkan sertifikasi loh gitu ya, SMKI 27001 versi 2013 yang mana di situ menjamin apa namanya keamanan data ya dari mitra koperasi seperti itu, dan Bapak Ibu juga bisa cek nih di webnya dinas atau di IDX Koop ya. Jadi kita juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, di sana ada webnya IDX Koop. Di sana kita menjadi salah satu tech provider untuk digitalisasi koperasi, yang mana di sana Bapak Ibu bisa cek ya, kami satu-satunya yang sudah melakukan sertifikasi ISO, yang mana sudah menjaminkan keamanan dari data Bapak Ibu, yang mana kami tiap tahun dilakukan pengecekan ya untuk keamanan data tersebut. Jadi kita satu-satunya di sana. Nah, bagaimana Mas Firman untuk materi selanjutnya? Apakah sudah siap? Ya, boleh dilanjut ya, Mas Rehan kita. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, mungkin ada yang baru masuk nih pada saat penyampaian materinya Mas Firman. Bapak Ibu sekalian bisa mengisi daftar hadir terlebih dahulu nih, mumpung masih di pertengahan, mengisi daftar hadir, yang mana nanti tolong diisi dengan nama lengkap. Yang mana daftar hadir tersebut akan menjadi acuan untuk kami buatkan sertifikat untuk kami buatkan sertifikat ya setelah acara ini berlangsung. Nah, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu juga nanti pada saat pemaparan berlangsung, Bapak Ibu bisa ini ya, apa namanya, mencoba aplikasinya. Nanti akan kami share pada kolom chat Zoom untuk alamat aplikasi pelatihan. Nah, di sana Bapak Ibu bisa apa namanya, coba aplikasinya. Nanti di tim Sakti juga akan memberikan nanti via WhatsApp ya untuk user ID-nya seperti itu per orang. Atau bisa menanyakan nih di kolom chat Zoom bila ada yang belum mendapatkan user ID di apa namanya aplikasi Sakti yang pelatihan. Di sana nanti akan dikirimkan https://pelatihan.icoop.id/apps. Oh, sepertinya belum dikirimkan ya. Akan saya kirimkan saja. Nah, untuk alamat
Ya sudah saya kirimkan ya. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya ada yang belum mendapatkan alamatnya atau belum dapat user bisa direct nih ke tim Sakti ya. Di sini ada bisa Bapak Ibu cek ya yang ada hashtag Saktinya kayak gitu. Nanti bisa dichat. Saya belum dapat user nih untuk mencoba apa namanya aplikasi pelatihannya. Nah, ini aplikasi pelatihan ini Bapak Ibu bisa gunakan selama apa namanya 30 hari ke depan seperti itu. Nah, bagaimana Mas Firman? Sudah siap untuk share screen untuk pengenalan Sakti online-nya dan aplikasi lainnya? Ya, boleh ya Mas Rehan. Saya lanjut ya. Ya, mungkin bisa di share screen terlebih dahulu biar sama-sama mungkin teman-teman koperasi juga bisa apa Izin. membuka komputer atau laptopnya atau mungkin lewat HP gitu ya di web karena ini aplikasinya berbentuk web based jadi bisa juga teman-teman koperasi lewat Chrome di HP ya atau mungkin apa Mozilla apapun yang teman-teman biasa gunakan gitu ya enaknya yang mana Nah, sudah tampil Mas ya. sudah tapi ini kayaknya yang Sakti Link Dashboard nih Ya. sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian mungkin akan dilanjut nih oleh Mas Firman untuk materi pengenalan aplikasi core system terlebih dahulu di sini ada Sakti online ya biasa kami sebutnya Sakti online tadi juga sudah dibahas oleh Mas Firman di sana ada skema konvensional ataupun syariah jadi nanti bisa didiskusi di sini ya untuk apa namanya aplikasi Sakti online-nya gitu mungkin ada yang ingin ditanyakan dipersilahkan mungkin untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian saya persilahkan kepada Mas Firman untuk melanjutkan. Ya, baik Mas Rehan, terima kasih ya. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, pertama-tama kita akan membahas dari aplikasi core-nya untuk menunjang operasional koperasinya dulu ya. Nah, jadi tampilan Sakti online ini seperti ini ya. Ada logonya, terus ada untuk loginnya ada username, pilih kantor, lalu password. Nah, untuk username dan kantor ini bis- bisa disesuaikan dari pihak koperasi. Apabila koperasi memiliki banyak kantor cabang, nanti bisa disesuaikan di dalam aplikasi. Untuk sekarang, saya memakai akun saya sendiri ya, itu akun dari kantor ya. Sudah tampil ya untuk halamannya. Nah, jadi ini halaman utama dari aplikasi Sakti Online atau aplikasi core dari Sakti. Sebelum ke menu yang penting-pentingnya, bisa kita bisa mengakses dulu menu pengaturan untuk untuk men-setting manajemen penggunanya. Nah, jadi ini eh, jadi ini tampilan dari menu manajemen pengguna ya. Di sini bisa disesuaikan untuk ini nama dan user ID dan passwordnya. Lalu ada akses-aksesnya bisa disesuaikan oleh koperasi. Nah, untuk di Sakti ini, Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai user. Karena di Sakti ini, Bapak Ibu kami dapat memberi keleluasaan untuk Bapak Ibu men-setting dari usernya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir akan kekurangan user ya apabila Bapak Ibu bergabung dengan kami. Untuk pengaksesannya di sini ada akses untuk hanya untuk administrasi, terus ada transaksi, akunting, resep keuangan dan lain-lainnya. Mungkin kita lanjut ya ke setting kantor. Nah, jadi setting kantor ini digunakan apabila operasi Bapak Ibu memiliki lebih dari satu cabang. Jadi dapat untuk cabang-cabangnya dapat ditambahkan pada
pengaturan kantor. Bisa disesuaikan untuk formnya ada kode kantor, kepala, NIK, alamat, lalu ada tanda tangan kepala cabang untuk kantor cabangnya, dan lain-lain. Selanjutnya kita ke menu administrasi ya, untuk pengelolaan anggota. Nah, di sini ialah menu pengelolaan untuk anggota, bisa menambahkan anggota atau mencari anggota yang telah terdaftar di aplikasi. Nah, di sini untuk nomor anggotanya, apabila nanti Bapak Ibu ingin bergabung dengan kami, untuk nomor anggotanya kami akan menyediakan nomor anggota khusus bagi koperasi Bapak Ibu. Karena setiap koperasi yang tergabung dengan Sakti memiliki kode uniknya masing-masing, yaitu 5 digit pertama di depan. Jadi apabila Bapak Ibu bergabung, koperasi Bapak Ibu akan memiliki nomornya khusus ya. Jadi tidak akan sama dengan koperasi yang lain. Nah, untuk menu daftar anggota ini dilakukan oleh admin koperasi. Jadi eh, skemanya itu anggota calon anggota datang ke koperasi, mendaftar, lalu dibantu oleh admin koperasi untuk mendaftar di sini. Nah, bisa diisi untuk formnya, dapat diisi yang wajib diisi yaitu dengan form yang ada frame merahnya ya. Nah, yang ada tanda merahnya ini form yang wajib diisi oleh admin koperasi apabila ada pendaftaran anggota. Nah, untuk nomor anggotanya kami telah otomatis terdaftar atau mengikuti acuan dari sebelumnya ya. Nah, untuk 5 digit pertama ini yaitu nomor anggota atau nomor koperasi yang diberikan dari Sakti. Lalu digit kedua mengacu kepada kantor, lalu selanjutnya mengacu kepada jenis anggota. Seperti ini untuk pendaftaran untuk pendaftaran anggota di aplikasi Core kami. Kita lanjut ke menu selanjutnya ya. Kita masuk ke menu simpanan. Nah, di sini kami telah menyediakan untuk apabila koperasi ingin menambahkan simpanan-simpanan seperti simpanan modal, harian, berjangka, deposito. Sini sudah tersedia ya. Yang pertama ada simpanan modal. Nah, untuk simpanan modal ini bisa disetting dari pihak koperasi, ada simpanan pokok, wajib, sukarela, lalu ada juga simpanan setara modal ya. Untuk nilai setorannya bisa disesuaikan sesuai ketentuan dari koperasi ya. Lanjut kita ke simpanan harian. Nah, untuk produk simpanan harian ini ada mungkin tidak jauh berbeda ya dari simpanan modal. Namun di sini di simpanan harian Bapak Ibu telah mendapatkan rekening ponsel anggota bagi anggota ya. Nanti yang akan dibantu setting dari tim kami ya untuk setting produknya. Nanti bisa disesuaikan untuk untuk ketentuannya bisa dikirim ke tim kami yang ada di mana. Selanjutnya ada simpanan berjangka. Nah, simpanan berjangka ini bisa kurang lebih sama dengan simpanan harian dan modal. Nah, di simpanan ini bisa dipilih untuk jangka waktu dan atau lama mengendapnya. Selanjutnya ada simpanan deposito. Nah, di sini juga dapat disetting untuk jasa, terus
produk, nama kodenya, lalu jangka waktu atau lama mengendapnya. Nah, untuk biasanya ini bisa diinputkan biasa per tahunnya ya, Bapak Ibu. Untuk jangka waktunya bisa dimasukkan di settingnya per bulan. Kita lanjut ke pinjaman. Nah, untuk menu pinjaman ini kita terlebih dahulu untuk men-setting produknya ya. Apabila di koperasi Bapak Ibu memiliki beberapa produk pinjaman seperti pinjaman umum atau pinjaman khusus dapat ditambahkan di menu administrasi pinjaman lalu masuk ke produknya. Untuk jenis jasanya kami menyediakan jasa flat, menurun, dan anuitas. Untuk di sini telah ditambahkan ya di aplikasi pelatihan telah ditambahkan untuk beberapa produk pinjaman. Kita lanjut ke menu transaksi ya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu telah men-setting untuk produk-produk simpanan, pinjamannya, lalu bisa dimasuki untuk menu transaksi. Menu transaksi ini ada submenunya, ada pembuatan rekening, lalu terdapat nomor slip. Nah, nomor slip ini formatnya seperti ini ya. Yang 2 digit pertama yaitu tahun, digit selanjutnya ada bulan. Nah, untuk 990 ini nomor penginput atau orang yang menambahkan atau menstorkan setoran anggota. Nah, untuk nomor 2 ini yaitu jumlah setoran yang telah dilakukan oleh anggota ya. Nah, transaksinya apabila transaksinya kas yaitu kas yang berarti anggota mensetorkan setorannya ke koperasi langsung. Bisa dipilih ya, ada Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BRI. Nah, dan untuk bank-bank ini dapat disesuaikan lagi sesuai ketentuan koperasi ya, Bapak Ibu. Nah, untuk pinjaman bisa dilihat cetak bukunya. Nah, nanti apabila Bapak Ibu tergabung dengan Sakti, tidak perlu khawatir lagi tentang cetak buku dari pinjamannya, karena sudah terintegrasi otomatis di aplikasi. Ya. Nah, untuk transaksi juga atau store, Bapak Ibu tidak perlu khawatir tentang penjurnalannya ya, karena nanti sistem akan membantu untuk penjurnalan otomatisnya. Seperti kita akan contohkan di simpanan modal dan wajib ya. Simpanan wajibnya sudah tersetting atau sudah tersetting di produknya sebesar Rp100.000. Untuk simpanan pokoknya tinggalnya ada di Rp200.000. Kita coba setorkan untuk simpanan pokok terlebih dahulu. Nah, jadi apabila simpanan pokok sudah tersetorkan di menu simpanan pokok, di menu setoran simpanan pokok sudah terkunci ya, dan tidak akan lagi ada menu tombol setorannya karena simpanan pokok yang awal sudah disetorkan. Tidak akan terjadi double store simpanan pokok. Selanjutnya ada simpanan wajib, kita coba setorkan simpanan wajib. Nah, untuk simpanan wajib ini nanti akan meriset ulang, Pak. Simpanan wajibnya
menjadi 25.000 yang telah disettingkan di produk tadi. Nah, untuk penjurnalannya bisa mengakses menu akunting, lalu ke jurnal. Nah, untuk setoran yang tadi telah terjurnal otomatis di menu tersebut, di menu akunting jurnal. Apabila Bapak Ibu mengalami kesalahan dalam transaksi transaksi jurnalnya ya bisa dikoreksi. Namun apabila transaksinya transaksi merupakan transaksi anggota, transaksi tersebut tidak bisa dikoreksi. Tombol koreksi merupakan tombol hapus. Ini bahasa operasi saja ya. Nah, apabila ingin menambahkan jurnal manual juga bisa, misalkan kita coba untuk menambahkan jurnal manual ya. Kita coba jurnal uang keluar, keterangannya untuk gaji doang. Untuk kreditnya bisa dipilih beban gaji karyawan, kreditnya di 3 juta. Debitnya dari bisa Bapak Ibu bisa memilih apabila tasnya terdapat untuk gaji pegawai dapat diambil dari Bank BCA, bisa pilih Bank BCA atau Bank Mandiri, Bank BRI, bisa juga dipilih dari kas ya. Nah, kita coba dipilih dari bank ya, dari Bank BCA. Tidak juta. Bisa klik simpan. Di sini akan tertampil untuk gaji pegawai ya, Bapak Ibu. Untuk nomor slipnya, seperti yang tadi dijelaskan, formatnya seperti dua digit pertama ada tahun, lalu bulan, nomornya ada nomor yang diinput, lalu transaksinya, atau jurnalnya. Wah, Pak Ardi ya, Pak Ardi mencoba ya, Pak Ardi Prio. Gimana Pak Ardi? Apa bisa mengikuti ya berarti? Mau dilanjut ya, mungkin kita ke aplikasi selanjutnya. Yaitu aplikasi Saktiling untuk anggota loh. Nah, apabila Bapak Ibu sudah mendownloadnya, tampilannya akan seperti ini ya. Ada menu registrasi, aktivasi, lalu apabila sudah mempunyai akun, tinggal masuk saja. Untuk saat ini, kita menggunakan menu registrasi ya, juga sama semuanya. Nah, nanti apabila koperasi Bapak Ibu mendaftar di Sakti atau tergabung di Sakti, koperasi Bapak Ibu akan tertampil di sini. Bisa dicari untuk koperasi Bapak Ibu apabila sudah terdaftar di Sakti ya. Contohnya untuk saya terdaftar di koperasi Sakti. Nah, sekarang untuk Bapak Ibu yang kan Bapak Ibu belum terdaftar nih di Sakti atau menjadi mitra Sakti, Bapak Ibu bisa mencoba dan mengikuti atau sama saja dengan saya ya, samakan dengan settingan yang saya pakai.
Bisa itu. Nah, untuk nomor ponselnya bisa diisi dengan nomor ponsel Bapak Ibu yang aktif ya, karena nanti untuk nomor kode verifikasi akan dikirimkan ke nomor ponsel atau nanti ada email bisa dikirimkan ke email juga. Nanti akan ada verifikasi nomor ponsel ya yang akan dikirimkan ke nomor ponsel masing-masing. Ini nomor verifikasi nomor ponsel yang saya dapat ya. Nanti dikirimnya akan melalui SMS ya Bapak Ibu. Nah, izin ya Bapak Ibu untuk verifikasi KTP-nya saya akan stop share-nya dulu. Nah, apabila sudah di-upload ya untuk KTP-nya akan lanjut ke form registrasi seperti ini ya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Ada nama lengkap, email, nomor ponsel, lalu nomor telepon apabila mempunyai nomor selain nomor ponsel, lalu tempat lahir, jenis kelamin, tanggal lahir, kota, kode pos, dan form yang lainnya. Nah, untuk referensi ini Bapak Ibu bisa isi apabila Bapak Ibu mau masuk koperasi karena rekomendasi dari orang lain atau dari anggota koperasi tersebut. Kita isikan terlebih dahulu untuk data-data ini. Nah, sudah bisa diklik lanjut lagi ya. Nah, nanti masuk ke halaman awal di aplikasi Saktiling. Nah, apabila ada notif seperti ini, Bapak Ibu tidak perlu panik, Bapak Ibu hanya bisa tekan cek status ya, klik OK. Nah, untuk notifikasi seperti ini, Bapak Ibu berarti belum di-approve ya di Saktiling dashboard-nya atau dari sisi koperasinya. Nah, apabila diklik, nanti ada pemberitahuan status registrasi Anda sedang direview oleh pihak koperasi. Anda akan mendapatkan email atau notifikasi dari pihak koperasi. Nah, nanti apabila sudah di-approve dari pihak koperasinya, Bapak Ibu akan mendapatkan PIN dan password dari email.
yang telah dimasukkan tadi di form registrasi ya. Bapak Ibu. Nah, untuk Bapak Ibu yang tidak memiliki email atau belum membuatnya, kalau untuk yang belum membuatnya bisa dibuat terlebih dahulu. Apabila tidak memiliki atau tidak paham tentang email, bisa mendatangi Kantin Koperasi untuk menanyakan perihal cek status ini ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian ya, seperti itu untuk apa namanya pengenalan si Sakti online mungkin ya untuk aplikasi core system yang sudah dijelaskan oleh Mas Firman. Begitupun ke registrasi anggotanya. Bagaimana sih si anggota baru tersebut melakukan registrasi di suatu koperasi gitu ya. Nah, caranya ya tadi pilihnya ke menu registrasi. Mungkin kalau teman-teman ada mitra Sakti yang ikut di kegiatan hari ini gitu ya, yang sudah bergabung ke Sakti, kan nanti akan ada proses migrasi data. Nah, yang di migrasi data itu akan pakai menu aktivasi kayak gitu. Mungkin tadi ada apa Mas dari teman-teman, oh Pak Walikin ya dari KMP Aset Digital Nusantara nih yang sudah jadi mitra Sakti seperti itu yang sedang sekarang lagi proses migrasi data ya teman-teman di KMP Aset Digital Nusantara ini. Nah, setelah migrasi itu sudah selesai, berarti kan datanya sudah masuk nih di Sakti Online. Nah, bila di core system itu sudah masuk ya, nah itu nanti pakai menunya aktivasi. Nah, yang tadi dijelaskan oleh Mas Firman itu adalah registrasi bagi calon anggota baru ya. Jadi pada saat apa namanya tadi cek status tuh muncul ya notif ya kayak yang tampil di sini berarti kan itu lagi di review nih oleh admin koperasi atau pengurus koperasi. Nah, kalau misalnya sudah di ACC dia akan mendapatkan email seperti yang dijelaskan oleh Mas Firman. Nah, pada saat sudah mendapatkan email, nanti pas diklik cek status akan pindah ke menu login. Di sana diminta untuk menambahkan nomor ponsel dan si sandi atau passwordnya seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya nih Mas Firman, bagaimana cara approvalnya nih gitu. Teman-teman kan tadi udah nyoba registrasi ya. Nah, approvalnya bagaimana nih? Sudah siap untuk materinya? Mungkin bisa ditampilkan kembali seperti itu. Nah, baik Oke. Mas Farhan ya. Tadi apabila sudah melakukan registrasi ya Bapak Ibu, tapi data Bapak Ibu atau data pendaftaran yang tadi akan masuk ke aplikasi Saktiling dashboardnya atau aplikasi untuk sisi admin koperasinya. Nah, di sini ada Pak Ardi Priyono ya yang sudah daftar. Nah, di sini bisa untuk admin koperasinya bisa mengklik approve anggota. Nah, fitur AKYC akan terpakai di sini untuk ngecek KTP, verifikasi wajah. Fitur AKYC ini fitur keamanan apabila anggota mensamakan data-data anggota yang ada di KTP dan eh, info anggota yang bisa di approve di verifikasi KTP-nya. Nah, apabila ada notif seperti ini, sepertinya dari foto yang saya kirimkan untuk KTP-nya itu tidak terlalu jelas ya, karena eh, sepertinya terkena cahaya, akan terkena cahaya ya. Nah, kita coba approve dulu ya. Nah, nanti akan ada notifikasi pendaftaran berhasil ditambahkan ke data anggota. Sandi untuk Saktiling dan PIN untuk Saktiling sudah dikirimkan ke email terdaftar ya. Kan tadi ada kita memiliki kendala tuh gara-gara
KTP-nya tidak valid ya untuk data-datanya. Nah, apabila seperti itu, ada case seperti itu, Bapak Ibu bisa masuk ke daftar anggota dan melakukan verifikasi ulang ya. Nah, untuk namanya bisa dicari di sini firma dari. Nah, ini ada icon checklist atau verifikasi KTP anggota. Nah, apabila data yang tadi dikirimkan di awal atau data pendaftarannya tidak jelas atau tidak mengirimkan, Bapak Ibu bisa memintanya kembali dan dimasukkan ke data anggota ini untuk verifikasi ulang baik KTP dan NIK anggota. Itu. Nah, apabila sudah di approve ya, bisa kembali lagi ke aplikasi Sakti Wing-nya. Nah, dicek status. Nah, pengajuan keanggotaan Anda telah disetujui apabila sudah di-approve dari pihak koperasinya. Bapak Ibu tinggal mengecek email untuk sandi dan PIN-nya, nanti akan login kembali. Nah, untuk tadi Pak Ardi sudah kami approve ya, jadi bisa lanjut untuk mencobanya ya. Nah, sebelumnya izin saya akan mengecek dulu email saya ya, apakah sudah masuk atau belum untuk PIN dan passwordnya. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk bentuk dari emailnya seperti ini ya Bapak Ibu. Ini untuk email yang sudah masuk ke saya, nanti akan memberikan informasi terkait nomor HP, lalu nomor anggota, sandi, lalu PIN yang akan dipakai. Nah, untuk sandinya di sini akan dibuatkan oleh sistem. Jadi random ya, nggak akan template seperti itu terus. Sandinya bisa terpakai untuk masuk lagi ke aplikasi. Itu si Umi nyuruh. So, Untuk ketentuannya bisa dibaca terlebih dahulu ya, lalu klik setuju. Nah, jadi ini adalah aplikasi mobile untuk anggota untuk mendukung transaksi berbasis koperasi ya, Bapak Ibu, sesuai misi kami nomor 2. Jadi dengan aplikasi ini kami ingin membuat ekosistem pembayaran secara koperasi skala nasional ya. Untuk menu-menunya di sini terdapat menu berbagi, Mitraku, store, riwayat, lalu tagihan. Nah, untuk fitur-fiturnya, fitur unggulannya kami ada fitur QRIS, lalu notifikasi.
Di sini kita masuk ke kita bahas satu-satu ya menunya terkait aplikasi Saktiling ini. Nah, di sini ada QR code. Nah, untuk QR code ini Bapak Ibu akan mendapat masing-masing berbeda ya untuk QR code-nya. Jadi dari anggota satu dengan anggota yang lainnya tidak akan sama untuk QR code-nya. QR code ini bisa dipakai untuk bertransaksi sesama anggota atau berbagi sesama anggota. Jadi tinggal untuk berbaginya tinggal klik QRIS ini, lalu bisa scan QRIS dari anggota yang lainnya yang terdapat pada pojok kanan atas ya, samping tanda bel. Lalu ada fitur notifikasi untuk tagihan. Untuk menu-menu utamanya di sini ada menu berbagi. Nah, berbagi ini ada beberapa ya Bapak Ibu. Ada berbagi ke rekeningku, berbagi ke sesama anggota yang tadi bisa dilakukan melalui kris ya. Lalu berbagi melalui kanal bank, ya Flip, lalu ya Bring. Selanjutnya ada menu mitraku. Nah, di sini apabila anggota Bapak Ibu memiliki usaha atau UMKM, Bapak anggota Bapak Ibu dapat menambahkannya di fitur mitraku ini. Jadi dapat mempermudah anggota juga untuk pelaku UMKM-nya ya. Untuk di sini, untuk ikon WhatsApp-nya ini apabila diklik, nanti Bapak Ibu akan langsung tertuju ke WhatsApp dari pemilik UMKM atau usaha tersebut ya. Lanjut untuk store, menu store di sini apabila Bapak Ibu memiliki simpanan atau pinjaman, Bapak Ibu bisa melakukan store melalui menu ini. Bisa lewat BNI, BRI, ATM bersama, apa MIDI, lalu bisa juga melalui kartu debit GPN ya. Selanjutnya ada menu riwayat. Nah, untuk riwayat ini akan tertampilkan riwayat dari transaksi setoran atau pinjaman, setoran simpanan. Nah, ada juga riwayat transaksi pembelian seperti pembelian pulsa, paket data, token listrik, PDAM, dan sebagainya. Dan juga ada daftar tagihan. Nah, apabila anggota dari koperasi Bapak Ibu memiliki tagihan, nanti akan tertampil di menu tagihan ini. Lalu apabila sudah terbayarkan, riwayat tagihannya akan muncul di menu yang sampingnya atau riwayat tagihan. Untuk menu-menu lainnya ada menu pulsa untuk pembelian ya. Untuk pembelian ada pulsa, paket data, token listrik, lalu ada listrik pasca bayar juga. Lalu bisa mengajukan pinjaman secara online di sini, Bu, Bapak Ibu. Lalu ada pembayaran PDAM, terus telepon pasca bayar, lalu bisa juga top up uang elektronik yang telah penjelasan tadi di company profile-nya ya. Di sini juga bisa terhubung dengan minimarket atau laci ya, laci mart yang tadi telah dijelaskan, atau terhubung dengan minimarket dari koperasi-koperasi atau koperasinya ya Ibu. Ibu. Lalu di sini ada slider ya. Nah, di slider ini koperasi dapat menampilkan info-info penting atau produk-produk menarik yang dihasilkan dari koperasi. Apabila dari koperasi
memproduksi suatu barang dapat ditampilkan di menu slider ini. Nah, menu slider ini juga dapat digunakan oleh anggota ya. Jadi anggota dapat mengajukan terlebih dahulu ke koperasi untuk mendapat memakai slider ini, dan anggota mengirimkan file-file atau gambar ke admin koperasi, dan admin koperasi akan men-settingnya sehingga nanti akan tampil di menu slider ini ya. Nah, menu selanjutnya ada menu mutasi di sini. Nah, menu mutasi ini akan menampilkan mutasi dari transaksi yang telah dilakukan ya, Bapak Ibu. Apabila rekening dan produknya lebih dari satu akan tertampil. Misalkan produknya ada simpanan dan pinjaman, nah nanti akan tertampil di menu ini ya. Nah, untuk rekeningnya bisa dari rekening simpanan, lalu rekening ponsel juga ya. Selanjutnya ada menu rekening. Nah, berhubung saya belum ada simpanan ya atau produk pinjaman seperti itu, nah jadi tertampilnya hanya produk rekening ponselnya saja. Nah, apabila sudah dibukakan untuk rekening simpanan modal, simpanan harian, jangka atau deposito, nanti akan tertampil di sini. Nah, di sini juga akan menampilkan terkait tunggakan yang dilakukan oleh anggota ya. Nanti di bawah kata harian nanti akan tertampil tunggakan hari ini sebesar. Nah, nanti akan tertampil apabila anggota tersebut memiliki tunggakan di simpanannya. Nah, selanjutnya atau yang terakhir, Bapak Ibu bisa men-setting juga untuk profil, terus nomor favorit, lalu bisa juga Bapak Ibu apabila ingin mengganti koperasinya bisa ganti koperasi. Nah, untuk keamanannya, Bapak Ibu apabila nanti bergabung dengan kami di Sakti, Bapak Ibu bisa merubah PIN dan merubah sandinya yang telah kami berikan tadi di emailnya ya. Bapak Ibu demi keamanan, nah, Bapak Ibu bisa mengganti PIN-nya yang telah dikirimkan dengan PIN yang Bapak Ibu sesuaikan nantinya. Untuk sandi juga, sandinya untuk yang kami kirimkan bisa Bapak Ibu ganti apabila nantinya Bapak Ibu bergabung dengan Sakti atau di Sakti linknya ya Bapak Ibu. Nah, untuk menu-menu lainnya seperti ada token, terus akun, lalu ada informasi kontak bantuan, info koperasi, lalu pola kebijakan dan lainnya ya, Bapak Ibu. Mungkin seperti itu ya terkait pembahasan hari ini. Nah, di sini ada juga promo ya, promo dari Bayu. Jadi koperasi juga bisa menampilkan promo seperti ini ya. Nanti bisa menghubungi tim dari Sakti untuk menampilkan promo seperti ini di tiap rekening anggota, di tiap aplikasi anggota. Mungkin segitu saja dari saya ya. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan. Oke, terima kasih ya Mas Firman ya. Mungkin tadi ada apa namanya beberapa pertanyaan gitu, tapi udah oleh tim kayaknya sepertinya sudah dijawab ya di kolom chat Zoom nih. Kayak apa namanya si Pak Elang ya di sini kayak mau bahas bagaimana sih keamanan data gitu ya Mas Firman ya. Kalau tadi kan sama Mas Firman juga udah dibahas nih. Kalau untuk keamanan data itu kita kan udah sertifikasi ya. Sudah sertifikasi MSKI gitu ya Mas Betul, Firman ya. ya betul betul. Kita sudah tersertifikasi ya untuk keamanan datanya, dan sudah terdaftar juga di Kominfo ya untuk aplikasi Sakti ini. Jadi untuk keamanan data bisa
terjamin lah di Sakti. Mungkin seperti itu ya, teman-teman koperasi ya. Mungkin nanti ada yang ingin bertanya lagi, mungkin bisa raise hand atau mungkin bisa on mic nih. Karena kita akan masuk ke sesi diskusi saat ini. Nah, untuk keamanan data juga, kalau misalnya Bapak Ibu pengen cek ya untuk ininya, apa namanya, si webnya, itu bisa cek nih di webnya kementerian, di program IDX Coop, kayak gitu. Nah, Sakti itu adalah salah satu stakeholder yang mengembangkan aplikasi untuk digitalisasi koperasi, tapi kami satu-satunya yang sudah disertifikasi kayak gitu dan satu-satunya yang terdaftar di Kominfo ya untuk izin edarnya kayak gitu. Dan satu-satunya yang berbentuk web based kayak gitu. Mungkin nanti di situ ada penilaian dari kementerian ya, jadi bisa dicek itu di sana penilaian-penilaian dari kementerian, mana yang checklist, mana yang silang. Untuk saat ini sih dari Sakti mungkin bisa kami banggakannya ya kami satu-satunya juga yang checklist semua kayak gitu. Penilaian dari kementerian bahkan koperasinya kementerian Bapak Ibu sekalian KPD KRI itu menggunakan aplikasi Sakti. Betul, Mas. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi nih? Bisa angkat-angkat mungkin atau dikirim di kolom chat Zoom ya, Bapak Ibu. Mas Firman tadi kan ada sedikit pertanyaan nih gitu dari teman-teman yang di syariah gitu. Kalau tadi kan yang ditampilkannya konvensional ya. Kalau yang syariah tuh apakah bisa penyesuaian gitu ya untuk kayak bagi hasilnya gitu. Terus kan apalagi mereka harus mensupport skema akadnya nih, mudoroba, murabahan. Nah di Sakti itu yang di syariah itu bisa mensuplai itu tidak gitu. Nah, untuk pembagian itu bisa ya, bisa disupport di aplikasi Sakti ya untuk pembagian keuntungan, terus seperti Murodoba atau Muroba, seperti itu bisa disupport di aplikasi ya, Mas Rehat. Oke, berarti untuk akad-akad tersebut itu bisa diimplementasikan ya dan berarti bagi hasil berdasarkan nisbahnya bisa gitu berapa persen untuk anggota, berapa persen untuk koperasi seperti itu. Ya, bisa. Jadi di aplikasi ini juga karena sudah mendukung untuk koperasi syariah ya, karena koperasi di Indonesia juga tidak hanya koperasi konvensional saja ya, banyak juga koperasi syariah. Jadi kami menyediakan untuk koperasi syariahnya juga. Berarti dari sisi bahasa juga bukan pinjaman dong ya Mas Firman ya dengan Ya, syariah. betul, bukan pinjaman, tapi pembiayaan. Oke, ini sudah disesuaikan ya dengan apa namanya kebutuhan yang dari mereka gitu ya dan di settingan produk pun sudah diubah dong tidak sama seperti konvensional. Ya, betul. Nanti dari tim akan men-settingkan atau membantu dari settingan produknya ya. Tinggal infokan saja ketentuannya seperti apa dari koperasi untuk settingan produknya akan kami bantu untuk men-settingkan produknya. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa ada yang ingin ditanyakan lagi nih? Mungkin tadi aku lebih ke mengutip ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di live chat ya, di chat Zoom-nya nih. Bagaimana Bapak Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Ini dari teman-teman nih ada bisa raise hand ya, atau mungkin dinyalakan kameranya ya. Terus di sini Pak Zainal nih selalu nyala nih kameranya nih, apakah ingin ada yang ingin ditanyakan nih Pak Zainal? Bisa on mic nih dari teman-teman Berkah Surya atau cukup gitu? Mana nih? Jadi juga ada pertanyaan ya dari Pak Zainal ya. Izin Pak, Boleh, bagaimana? koperasi kami kan lagi migrasi data. Apakah ketika lagi sedang migrasi data itu untuk melihat transaksi simpanan wajib kita itu nggak bisa kelihatan atau gimana Pak? Ya berarti prosesnya itu dia belum migrasi ke arah si simpanannya kayak gitu dan itu kan harus dikembalikan lagi ya ke teman-teman pengurus nih itu data yang sudah dikirimkan ke tim sakti itu data apa kayak gitu dan sepertinya teman-teman di
apa KMP Aset Digital Nusantara ini termasuk koperasi besar ya. Pas lihat datanya tuh kemarin lagi proses data anggota terlebih dahulu Bu, gitu. Dan data anggotanya ternyata lebih dari hampir ke 400 anggota ya, 400.000. Jadi bukan 400 anggota ya, 400.000 anggota kayak gitu. Dan itu cukup butuh waktu nih Iya, untuk iya. dimigrasinya. Karena ini koperasi sangat besar nih, teman-teman di KMP Aset Digital Nusantara Garuda nih. Iya, betul. Tanya nasional karena mungkin pas itu pelatihannya pun sama saya ya, pas itu mungkin teman-teman apa di apa di aset digital tuh pas lagi pelatihannya. Makanya aku tahu gitu, wah ini koperasi gede ini butuh waktu migrasinya. Seperti itu Bu. Bukan kenapa di Iya, apa di rekeningnya tuh belum muncul gitu karena ini aja masih proses migrasinya anggotanya dulu iya. nih. Migrasinya sekitar 320.000. Ya, kemarin tuh baru yang data awal kan di migrasi kemarin tuh baru 25 ribuan lah ya. Terus habis itu yang 300-nya itu kita migrasi bertahap ya karena lumayan banyak gitu. Sekitaran 4.000 4.000-an kita jadiin apa part-part ya untuk migrasinya gitu. Butuh waktu emang ya. Iya, seperti itu. Iya, maksudnya tadi kan saya nanya untuk melihat sifat pokok wajibnya kemana gitu kan. Terus saya lihat Iya, katanya di menu rekening. Ternyata masih belum ada. Ya mungkin karena lagi kosong. proses migrasi ya. Betul. Ya, Masih kosong. Gitu. kalau nanti sudah dimigrasi untuk apa namanya data anggotanya beres, nanti habis itu untuk accountingnya gitu ya. Setelah accountingnya berarti data-data simpanan atau mungkin pinjamannya. Jadi tahapannya seperti itu. Itu Bu. Assalamualaikum, maaf telat. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Suaranya kecil. Iya tak Bu? Kurang Iya, besar ya? Mungkin iya. mikrofon di saya ini Hmm. kurang bagus kayaknya. Nanti harus diganti buat Mm-mm. diskusi selanjutnya ya. Tapi masuk ya suaranya ya? Masuk, tapi kecil. Kalau Bu Enin kenceng banget. Oh di Bu Enin malah jelas banget ya. Iya, betul. Oke. Gimana nih Bu? Ada yang mau didiskusikan Bu? Itu cukup nih dari Bu Enin tadi. Oke. Dari kawan-kawan koperasi yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi nih sebelum kita cukupkan nih diskusi pada hari ini. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ya, mohon maaf saya baru hadir ini Gak apa-apa nih Bu. habis rapat gitu. Eh, terima kasih yang sudah mengizinkan untuk saya Ibu Etin sama tadi Enin ini Etin. Oh iya. Tapi Iya, enggak kembar kan Bu ya? enggak. Takutnya Iya, betul. kembar apa tapi tidak seiras gitu. Iya, betul. Gini ya, tadi karena materinya saya belum nyimak, coba saya ada pertanyaan dari para pemirsa netizen. Gimana tuh Bu? Gini, ketika bagaimana caranya untuk bergabung di link di KNP ini, di link Sakti ini, sedangkan sudah ada organisasi gitu, udah ada koperasi di misalnya kayak nih Albarja udah punya koperasi sendiri gitu kan. Terus para UMKM udah punya koperasi sendiri. Itu bagaimana caranya? Maaf ini apa melenceng apa gimana saya Enggak apa-apa sih Bu. Ya gitu untuk aja. mungkin di sini Iya, juga ada beberapa yang koperasinya belum bermitra dengan Sakti ya. Kalau KMP kan sudah nih di bulan iya, lalu ya. Nah, iya. sedang proses migrasi. Nah, kalau untuk apa namanya nanti pada saat masuk ke menu registrasi kan tadi mungkin bisa kalau belum nyimak nanti akan kami upload di YouTube ya Ibu ya. Untuk Betul. si videonya nanti di situ tuh Baik, ada menu registrasi untuk para anggota baru atau mungkin aktivasi untuk anggota-anggota lama di koperasi yang bermitra dengan Sakti. Nah, di situ baik. tuh nanti ada menu memilih koperasi. Jadi di situ ada list nanti koperasi-koperasi yang bermitra dengan kami kayak gitu. Begitu kan ya Oh, tadi dicontohkan oleh Mas Firman. Ya, betul. Ini oke. bisa dijelaskan lagi nih Mas Firman nih. Gimana sih Nah, gitu. nah kan jadi gini ya Ibu. Untuk koperasi dari KMP Aset Digital ya kan skala nasional ya Bapak Ibu. Betul.
Jadi untuk anggotanya juga dari seluruh Indonesia bisa melakukan registrasinya melalui Saktiling. Nah, apabila sudah melakukan registrasi nanti akan mengirimkan password dan PIN untuk Saktilingnya. Nanti langsung otomatis terdaftar di eh, Koperasi KMP Aset Digital. Setelah terdaftar, nanti mungkin dari Bapak Ibu admin dari KMP Aset Digital bisa mengapprove dulu untuk pendaftarannya dari anggota itu. Nah, untuk data-datanya bisa dilihat seperti data yang tadi telah dilihatkan di data KTP, terus namanya seperti itu. Bisa di-approve di situ di Sakti Link Dashboard ya, Ibu. Seperti itu. Berarti mengikuti otoritasinya ya. Jadi ini masuknya kemana gitu ya Mas Firman ya. Oh, aktivasi itu berarti anggota cuman apa namanya ya, menyesuaikan datanya ya. Berarti kan apakah kan anggota-anggota lama berarti kan aktivasi ya, menyesuaikan di Ya, Sakti Online-nya sudah terdaftar atau belum. Kalau yang apa namanya registrasi berarti harus nunggu approve dulu ya sama manajemennya ya. betul. Kalau untuk anggota lama bisa memilih menu aktivasi saja nih. Karena Oke. sudah terdaftar juga di aplikasi Sakti Online-nya. Itu. Baik, Seperti baik. itu Bu Enin ya. Bu Etin. Kembarannya Bu Enin gitu. Jadi tadi saya tuh apa ini presentasi ke ketua koperasi yang di Albarjah. Nah, dia nanyain, kan saya ini adalah ketua koperasi. Nah, apakah daftarnya itu secara pribadi katanya, atau kan apa banyak kan semua ini nasabah anggota saya banyak katanya gitu di koperasi Albarjah tersebut. Tuh. Jadi saya bingung untuk memaparkannya seperti apa gitu. Tapi anggota-anggota koperasi itu jadi keanggotaan juga di KMP tidak ya? Iya gitu. Oh, jadi Apakah ketuanya saja apa gimana gitu, Pak? kalau si anggota tersebutnya juga jadi anggotanya KMP ya, dan tidak masalah. Jadi KMP berarti jadi si koperasi tersebut di bawah naungan KMP kayak gitu. Nanti di settingan apa programnya itu nanti kalau di Saktilingnya ke arah KMP, tapi nanti di back office-nya berarti kan dibagi-bagi tuh kayak gitu, Bu Etin. Oh gitu. Jadi itu nanti lebih ke SOP aja. Iya baik. Berarti kan di binaan dari KMP kan ya, jadi naungannya ya. Itu bukan ya? Apa berbeda konsep nih? Baik. Ya untuk sementara cukup. Oke, seperti itulah ya gambarannya ya. Oke, mungkin Terima kasih ya untuk sama-sama Ibu. Nah, Halo, siang Pak Rehan. siang Bapak. Saragi dari Koperasi Karyawan Harum di Sumatera Selatan. Bagaimana nih Pak Saragi? Nah, kalau untuk biayanya berapa? Oke, ini untuk skema biaya ya Pak ya. Nah, untuk skema biaya ini untuk yang ikut workshop biasanya itu untuk koperasi-koperasi kecil ya. Jadi ada pemeringkatan tuh ya di dinas gitu ya penilaiannya. Itu biasanya kami kasih ini apa diskon kegiatan workshop. Tapi itu untuk koperasi-koperasi kecil yang dianggap oleh dinasnya. Jadi kan ada tingkatan-tingkatan ya di dinas juga ya. Masih koperasi yang apa namanya? Kelompok apa. Nah, itu aku lupa tuh ya kelompokannya gitu. Nah, itu biasanya kami berikan diskon nih untuk si implementasinya sebesar 50% dengan catatan dia ikut workshop. Jadi nanti bisa melampirkan nih pas minta mau ngeklaim diskonnya kan pasti nanti dikasih sertifikat ya. Nah, menggunakan sertifikat itu dan itu dia akan angus setelah 1 bulan. Kenapa nggak beli online kreditnya? Kayak gitu. Mahal di online. Dan Hah? apa Kargo? namanya kalau untuk harga nanti mungkin akan dibahasnya perihal marketing mungkin Mana? dia akan bisa menghubungi nih di nomor yang telah Iya, dikirimkan di kolom iya chat memang Zoom begitu nih. maksudnya ya. Bapak bisa Pesen hubunginya bahannya. 0821
1990 88 96. Nah, di situ nanti diskusi perihal harganya ya. Kayak gitu. Nanti ngeklaim diskonnya dengan menunjukkan si sertifikat workshop kayak gitu. Oke, oke. Nah, untuk pengaplikasiannya kan apa enggak perlu tim sakti nanti datang ke koperasi kita biar Oke, tahu nanti gimana prosedur perhitungan yang berlaku di apa kita di koperasi kita karena artinya koperasi saya ini kan selain simpan pinjam ada juga sih pengadaan barang. oke. Berarti kan nanti ada menggunakan aplikasi sakti multi usahanya ya, Pak ya, yang Ya. buat konsumen. Nah, kalau untuk seperti itu untuk pendampingan sih cukup skema online ya, Pak ya. Nanti pelatihannya online, nanti sharing di sana kayak gitu. Atau nanti kalau misalnya dibutuhkannya offline, nanti bisa didiskusikan ke kontak tersebut itu. Oh, koperasi ini butuhnya offline. Nah, biasanya kan biayanya berbeda nih. Kalau tim datang ke sana atau apa namanya via online. Paling itu aja sih perbedaannya, Pak. Kayak Oke, oke. gitu. Nanti di dalam sistem ini kan udah terhitung semua gimana PPh satu PP PP apa namanya lagi Badan Usaha 25 Oh, itu udah untuk ikut skema nanti di pajak situ ya. semua ya? Iya, heeh. Nah, kalau untuk skema pajak paling skema jurnalnya biasanya kan itu aturan berubah-ubah ya, Pak ya. Nah, itulah yang di sistem mungkin tinggal skema jurnalnya yang bisa kayak gitu. Perhitungannya kan ada aturan main sendiri kadang-kadang si pajak-pajak gitu. Nah, itu dia masalahnya, Pak. Kadang sama orang pajak ini kan jurnalnya itu kadang orang nggak berterima dengan yang di jurnal kita. Nah, Nah, itu kadang perhitungan orang itu sistemnya ABCD, kita CDA. Nah, nah, itu kadang. makanya itu di sistem cuman paling untuk jurnalnya. Jadi nanti yang udah dapat nih nilainya gitu. Nanti di jurnal berarti kan dari biaya kan ya nanti beban pajak terhadap mungkin pembayarannya menggunakan apa gitu. Apakah kas atau transfer? Biasanya transfer sih bayar pajak malah gitu. Paling skema Jelas. accounting sih udah kita bisa lengkapin ya. Di koperasi itu menerapkan pajak apa aja nih yang bakal dibayarkan PPh satu dan lain sebagainya. Oke, berarti di sistemnya nanti kan udah diakomodir berarti ada PPh satu, Kalau PPh 25, kalau untuk akunnya 29 itu sama SA. udah diakomodir Pak kalau akunnya. Tapi kalau untuk nilainya kan itu tadi Bapak kan perihal nilai ya. Jadi nilai itu dikembalikan lagi karena kadang-kadang dari teman-teman ngitungnya kemana, nanti dari pihak orang pajak gimana, nah gitu kan kadang-kadang harus ada perubahan kan. Kan berarti jurnalnya harus teredit tuh gitu. Oke, oke, paham, paham kalau yang itu paham. Aman ya Pak Nah, ya yang kalau yang itu ya. laporan kedua iya. Nah, Heeh. kalau untuk kode-kode accountingnya itu sudah disesuaikan. Jadi kan nanti akan ada 5 akun kan ya. Akan ada aset, likuiditas, ekuitas, habis itu pendapatan sama beban. Nah, di bebannya kan ada karena biaya sama pajak. Nah, kan gitu ya. Asetnya ada aset lancar, aset tidak lancar, Heeh. sama aset tidak lancarnya kan ada di dalamnya ada aset tetap kan gitu ya. Iya, karena Ada susah sama orang pendataan pajak ini. gitu. Kadang piutang tak tertagih juga dianggap fiskal sama orang itu harus dianggap pendapatan di orang pajak. Nah, Agak ya, ribet. karena orang pajak itu pengen dapat nilai pajak lebih besar, Pak. Kan permainan itu. Iya, paham, paham, paham. Tapi Oke. ngelunjak lama-lama, Pak. Kalau ada orang pajak biar bayar tersinggung. Nah, itulah gitu. Kalau accounting kita harus lebih pintar dari orang lain nah, gitu ya. Namanya juga keuangan ya, Pak. Apa kita harus pak pinter-pinter gitu dari orang. Baik, Pak. Nanti kalau apa saya hubungi orang Bapak. Mau tak mau Oke. saya harus minta offline. Jadi kan harus jelasin KDM saya sama juga nanti apa pengurus-pengurus. Jadi aplikasi ini oh relevan dengan kooperasi kita gitu maksud kita, Pak. Oke, baik, Pak. Pak Purba masih ada di sana? Masih, Pak. Dia Pak James tuh jadi ini apa namanya? Bagian penasehat lah di PT Sakti ini gitu. Ah, dari kemarin-kemarin dia dari 2 tahun lalu udah komunikasi sama beliau. Suruhnya ikut aja sama kita katanya. Hmm, ya. Pak Udah nanti saya udah hubungi lagi lah keliling-keliling nanti Pak ya. Indonesia gitu Pak kalau Pak Jem Ah, ah. untuk ngisi-ngisi seminar-seminar koperasi ya dia.
Iya, beliau yang sering apa ada ikut kita katanya. Karena saya memang ada program-program tapi belum online. Nah, Hmm, masih program aplikasi yang di biasa lah. install gitu aja ya Pak ya. Iya. Kalau selama ini yang ada terjadi atau apa, gimana ya? Terjadi apa tuh Pak? Apa masalah di sistem, masalah di database. Oh, Nah, saya karena di sekarang ini saya memang kerja di perusahaan juga. Saya nggak ada terkait dengan websitenya ke apa lingkungan hidup. Sekarang nah, itu lagi blok, lagi apa down. nah, itu kan kembali Nah, lagi ke si servernya dia numpang atau enggak Pak, oh, gitu ya. Kalau Sakti kita punya server tersendiri, jadi PT Sakti bikin anak perusahaan, nah anak perusahaan itu mengelola server kayak gitu. oke. Berarti backupnya Kadang-kadang, kuat ya? ya, jadi kita punya server tersendiri. Kadang-kadang tuh si orang sistem tuh kita skemanya ini harus beli server dulu Pak, ini harus ini ada biayanya. Nah berarti itu dia servernya bukan punya sendiri, catatannya itu aja clue-nya. Kalau ada yang dia nawarin aplikasi sistem dan harus beli server, bukan sewa server, berarti itu servernya bukan punya dia gitu. Oke, Kalau iya kami kan betul. nyewain server, silakan apa setup aplikasi, habis itu servernya kami sewakan. Nah, Kami berarti yang sewa saya aja. bayar itu tadi kan sewa server ke orang bapak yang maintenance-nya ada. Betul. Jadi nanti untuk keamanan data tuh kami jaga servernya, teman-teman jaga sistemnya, kan sistem nanti dikasih ke teman-teman ya untuk alamat aksesnya dan lain sebagainya. Anggota jaga Oke. mobilenya, mobile bankingnya. Jadi saling menjaga gitu. Akhirnya kan skema apa namanya keamanan tuh berjalan gitu Pak. Oke, baik Pak, baik Pak. Udah cocok kan Pak? Terima kasih Pak ya. Oke Pak. Oke. Baik ya Bapak Ibu, mungkin kita sudah mau mendekati waktu jam 12 nih, apalagi yang di teman-teman di Wita atau WIT ya, mungkin udah masuk di jam 1 atau jam 2 nih ya. Mungkin untuk sesi tanya jawab ini kami cukupkan. Mungkin terima kasih nih Mas Firman ya untuk materinya nih. Mungkin ada yang ingin disampaikan terlebih dahulu Mas Firman sebelum kita cukupkan. Mungkin cukup ya Mas Rehan untuk penyampaiannya dari saya. eh, Bisa dilanjut untuk sesi selanjutnya ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman. Mungkin happy weekend ya Mas Firman ya, bisa istirahatnya habis ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti kegiatan workshop Sakti Center hari ini ya, yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, kalau teman-teman yang ada di golongan apa paling apa koperasi-koperasi kecil gitu ya di dinasnya gitu, ada pengelompokan-pengelompokan, nah itu ada penawaran khusus, implementasi khusus untuk koperasinya. Nah, Bapak Ibu bisa ngisi ya link jadi sakti di sana yang akan mendapatkan promo nanti sebesar 50%. Mungkin akan di-share nih di chat Zoom ya oleh tim sakti seperti itu. Nah, udah di-share oleh Mas Dias ya, oleh tim sakti di sana. Oh, ini untuk baru daftar hadir nih Mas Dias. Mungkin nanti bisa di-share ya untuk apa namanya? Si jadi saktinya nih. Jadi ini adalah kesempatan bagi Bapak Ibu untuk menjadi apa melangkah untuk digital ya. Jadi tidak perlu takut nih untuk digital. Dianggap operasi kami itu apa tidak bisa bersaing sama operasi besar atau sama operasi menengah gitu. Tetap kalau kami bantu dengan cara apa ya didiskonkan kan gitu. Dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, jadi jangan takut ya untuk bertransformasi ke arah digital, jadilah bagian dari transformasi digital koperasi di Indonesia bersama Sakti. Nah, Bapak Ibu juga nih bisa menghubungi tim Sakti apabila nanti dibutuhkan untuk mungkin tampil di kegiatan RAT gitu ya, mungkin via Zoom atau mungkin datang langsung gitu untuk sosialisasi bagaimana sih digitalisasi aplikasi digital Sakti. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi kami di WhatsApp yang kami telah kirimkan pada kolom chat Zoom ya. Nah, Bapak Ibu juga kami ini ada informasi menarik ya. Ini ada promo Bapak Ibu sekalian. Kini Bapak Ibu bisa mendapatkan kuota ya. Bayu yang tadi juga sudah
dibahas oleh Mas Firman ya pada saat pembahasan aplikasi Sakti Link. Kota Bayu ini akan diberikan sebesar 7 giga hanya dengan nominal 20.000 saja. Nah, ini akan masa aktifnya itu 1 bulan eksklusif di aplikasi Sakti. Nah, di aplikasi Sakti Link ini kita akan mendapatkan promo ya dari Bayu. Kita kerjasama dengan Bayu, di situ bisa ngeklaim Sakti Link X Bayu itu kodenya. Nah, mungkin kalau teman-teman juga di sini yang ikut workshop juga bisa ngeklaim ya itu Sakti Link Bayu. Nah, segera manfaatkan promo ini dan nikmati internetan hemat dan mudah melalui Sakti Link bersama Bayu. Nah, selain itu juga Bapak Ibu sekalian, kita juga berkolaborasi ya. Saya ingin memperkenalkan sini kolaborasi antara Sakti Link dengan Bina Digital yang mana dirancang khusus untuk mendukung transformasi digital koperasi di Indonesia. Dan kabar baiknya Bapak Ibu ada bonus saldo sebesar Rp10.000 untuk para pengguna baru menggunakan kode referral koperasi yang bisa langsung didapatkan sebagai nasabah baru di Bina Digital. Nah, caranya bagaimana gitu ya? Nah, ini ada beberapa tahapan ya. Situ juga sudah terlampir nih di layar ibu-ibu Bapak Ibu sekalian, teman-teman koperasi di situ. Yang pertama ada unduh aplikasi di Bina Digital di Play Store ataupun App Store. Siapkan KTP dan lengkapi data diri sesuai petunjuk aplikasi. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah isi saldo rekening ya. Bina Digital Anda minimal 50.000 melalui Sakti Link atau mobile banking lainnya. Jadi bisa di Sakti Link atau mungkin menggunakan mobile banking. Nah, lalu saldo ini akan mengendap selama 14 hari dan akan mendapatkan bonus setelahnya yaitu 10.000. Akan langsung masuk ke rekening Anda setelah proses itu selesai. Nah, jangan lupa menggunakan kode referral ya tadi ya. Saya ingatkan kembali kode referralnya adalah koperasi, huruf besar semua. Saat registrasi agar bonus itu langsung diterima. Nah, selain bonus saldo, ada beberapa manfaat lainnya. Bapak Ibu dapat nikmati sebagai nasabah Bina Digital antara lainnya ada transfer mudah dengan biaya terjangkau. Lalu habis itu pembayaran praktis menggunakan saldo Sakti Link, akses pinjaman kredit melalui Bank Ina Digital. Nah, ini adalah kolaborasi dengan Bank Ina ya. Lalu kemudian kemudahan pembayaran langsung dengan kris dari aplikasi. Itu adalah kolaborasi dari Sakti dan Bina Digital. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, lanjut ya ada promo lain nih. Nah, di sini juga ada promo Sakti. Nah, ini khusus dari Sakti Bapak Ibu bisa dapatkan ya buku tentang perkoperasian dalam perspektif hukum Indonesia. Bapak Ibu bisa order sekarang ya pada link yang tertera pada kolom chat Zoom. Nah, di sini kami menyediakan ya harga promo untuk kegiatan ini yang sebelumnya kita biasa jual nih bukunya sebesar 250 jadi 150 dan didiskonkan lagi 10% kayak gitu untuk acara ini. Khusus peserta workshop atau BBS ya bincang-bincang sakti. Jadi ada 2 acara nih ya. Selain workshop ada bincang-bincang sakti kayak gitu. Nah, mungkin kalau mau bukunya ya bisa diisi nih teman-teman ya di link yang sudah dikirimkan pada kolom chat Zoom. Di situ ada https://sid/buku koperasi kayak gitu. Nah, sebelum acara ini kita sudahi atau saya tutup ya, saya ingin mengingatkan ke teman-teman lagi nih untuk mengisi daftar hadir kalau belum gitu ya. Karena si daftar hadir ini akan menjadi acuan kami untuk membuat sertifikat untuk teman-teman peserta workshop pada hari ini atau workshop Sakti Center batch ketiga pada tahun ini. Nah, kalau Bapak Ibu pengen ikutin apa namanya kegiatan-kegiatan sakti lainnya ya mungkin tadi workshop lagi ya
mungkin batch 4 ya. Sekarang kan batch 3, nanti batch 4 pengen ikut lagi atau mungkin pengen ikutan bincang-bincang sakti gitu ya, ikut acara-acara dari sakti, Bapak Ibu bisa kepoin nih untuk sosial media kembali lagi ya. Di sana di sosial media kami, Bapak Ibu bisa dapat informasi menarik dari kami di Instagram, Facebook, dan YouTube. Di sana ada apa untuk namanya itu sakti.center kayak gitu untuk sosial media kami. Jadi Bapak Ibu bisa kunjungi ya sosial media kami di sakti.center. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai nih ke akhir penghujung acara ya. Sudah sampai di akhir, mungkin kalau saya ada salah kata dan lain sebagainya, mungkin Mas Firman juga ada salah kata, mohon maaf nih. Karena waktu tak terasa ya. Tadi masih jam 10, sekarang sudah mau masuk jam 12, dan kegiatan ini akan segera berakhir. Semoga penyampaian pemateri bisa bermanfaat dan membantu Bapak Ibu bagaimana membuka gambaran atau bagaimana mengenal gitu ya aplikasi digital sakti untuk membantu transformasi digital untuk koperasi kayak gitu. Bapak Ibu yang saya hormati dan kami hormati, di penghujung acara ini saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Semoga kita bisa berjumpa di kegiatan-kegiatan PT Sakti selanjutnya. Saya mewakili tim Sakti, mau yang di Bogor maupun yang di Bandung, serta pemateri kita ya, Mas Firman. Kami mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Happy weekend. Waalaikumsalam. Siang. Waalaikumsalam, izin live ya. Masih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian.